Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fida. Waalaikumsalam Bu Nafi. Iya, Bu Fida, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Hanya saja saya memiliki sedikit problem nih Bu. Apa ada yang bisa saya bantu, Bu Fida? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu. Boleh, Bu. Ini saya ada waktu kosong kok. Hmm, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya cerita sama Bu Nafi, saya bisa dapat gambaran apa yang perlu saya lakukan. Ya, monggo Bu Fida. Silakan masalahnya bisa disampaikan. Ada masalah apa? Jadi begini Bu, ada satu murid saya, apabila masuk ke pelajaran saya, terutama pelajaran bahasa Indonesia, murid ini tidak begitu semangat belajar. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu yang membuat saya sedikit pusing untuk menghadapinya Bu. Oh, seperti itu ya. Apa Ibu sudah menelusuri penyebab masalah ini, Bu? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab dia tidak semangat atau tidak suka dengan pembelajaran bahasa Indonesia ini. Dari pengamatan Bu Fida, mengapa siswa itu tidak suka dengan pelajaran yang Bu Fida berikan? Iya, jadi Bu, setelah saya amati langsung dan menanyakan, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan terlalu panjang. Jadi, membuat anak itu malas membaca dan tidak suka mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Itu sih, Bu, berdasarkan pengamatan saya. Oh iya, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan ada pada murid itu, Bu? Saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid lainnya. Kalau begitu, apa ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Jadi berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi Bu, hal yang saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak speaking, dan memilih media pembelajaran yang menarik, agar siswa berminat untuk belajar bersama saya Bu. Oh, dari metode-metode yang Bu Fida berikan itu, apakah pernah ada yang berhasil, Bu? Oh, ada Bu. Jadi metode yang pernah saya lakukan yaitu membuat briefing pesan berantai. Waktu itu siswa melakukan secara berkelompok Bu dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai. Secara otomatis siswa tepat membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik game sesuai pembelajaran. Hasilnya, seluruh siswa terlibat dan pembelajaran sesuai yang diharapkan. Wah, luar biasa. Kalau misalnya dikasih nilai atau ranking, kira-kira keberhasilan itu bisa dinilai berapa, Bu? Kalau saya beri peringkat atau ranking, menurut saya itu antara 8 sampai 9. Oh, selanjutnya bagaimana langkah Ibu untuk menjalankan rencana itu? Yang saya lakukan itu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan diselingi dengan kegiatan speaking yang sangat menarik seperti pesan berantai yang tadi saya ceritakan Bu, serta mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari diri saya sendiri sebagai pendidik. Baiklah. Siapa yang kira-kira bisa membantu Bu Fida dalam
menyusun dan melaksanakan rencana itu, Bu? Ya, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini kepala sekolah, rekan sejawat, dan tak lupa saya akan mengkomunikasikan ini kepada wali murid atau orang tua siswa, Bu. Kira-kira berapa lama Bu Vida waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama, Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja penyampaiannya yang membutuhkan waktu yang lama, karena tidak ada yang instan ya, Bu ya. Iya. Nah, kapan Bu Vida bisa melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya, Bu, akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai dengan keinginan baik dari murid maupun bagi pendidik. Oh iya. Kemudian komitmen seperti apa Bu Vida yang bisa dilakukan sehingga rencana ini nanti bisa berjalan dengan baik? Hmm, saya akan konsisten, Bu. Saya akan konsisten secara terus belajar dan belajar mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagai praktek baik dari guru hebat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik. Sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan oleh peserta didik saya. Wah, Seperti bagus itu, Bu. sekali ya, bagus sekali Bu Vida. Adakah dukungan lain yang Ibu butuhkan? Di sekolah saya dukungan dan prasarana moral sudah saya dapatkan. Di sekolah baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari saya saja yang konsisten dalam menjalaninya. Baiklah Bu Vida, semoga rencana Bu Vida bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Saya juga ikut mendoakannya supaya lancar. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang hari ini? Masya Allah, Bu, lega dan senang sekali rasanya, Bu. Saya merasa menemukan solusi dari perbincangan kali ini, Bu. Alhamdulillah, eh, rencana Ibu, apa masalah Ibu sudah bisa teratasi dengan baik. Apa masih ada lagi yang perlu disampaikan, Bu? Saya rasa cukup, Bu, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya, sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu Nafi. Iya, saya juga ikut senang bisa berbagi, bisa sharing dengan Bu Vida dan semoga bermanfaat. Kalau begitu, monggo Bu, nggih, kita lanjutkan lagi kalau ada masalah lagi ya. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali, Bu. Wassalamualaikum. Nggih.